Ada sukacita, amin. Tentunya kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang hebat. Hari ini kita memperingati Yesus terangkat ke surga. Tetapi ada satu hal dia berkata, dia pergi ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yang percaya mari tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri. Haleluya, glory haleluya. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita satukan hati. Kita berdoa kepada Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Segenap hati kami, segenap jiwa kami. Kami mau datang ke hadapan-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan. Rindu menikmati akan bait-Mu di tempat ini. Tuhan, terlalu baik Engkau bagi kami. Bahkan kami mau berkata, Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih buat semua yang Kau berikan, nafas yang Kau berikan. Dan saat ini Tuhan kami mau beribadah. Biar kami persembahkan yang terbaik. Persembahan kami berbau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan kami boleh menyenangkan Tuhan. Engkau terangkat ke sorga. Itu membuktikan. Dengan iman kami berkata, Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama dengan Engkau di surga nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah Tuhan kami membebaskan tubuh jiwa roh kami untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami. Lewat puji sembah kami. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus hadir tempat ini. Penuhi kami semua Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bersama-sama kita mau berkata, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindukan Engkau selalu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam
Lebih sungguh lagi kita mau berkata, panggil dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Oh Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus. Yes, amen. Ubah hatiku, culikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Oh, ku sembah. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Pagi oh lagi ku sembahku, kudus nama-Mu Tuhan. Oh kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagi-Mu Tuhan. Lebih lagi kita mau berkata, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Amin. Mulia bagi-Mu. Lebih lagi kita berkata, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Oh, ku sembah kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Tuhan
katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, kudus, kudus namamu untuk selamanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang layak kami sembah. Engkau saja, sebab kasih Yesus besar. Kita ya sana wala ya kita wala ya kita ya si kita ya sana kita ya so. Yes, Lord God, Jesus, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, oh, yes, kita ya satu, yes, Lord, terima kasih Tuhan, pujian bagimu, Raja di atas segala raja yang kami sanjung, Yesus yang terbaik. Oh, glory Tuhan. Kita kita
Yes, 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 Jesus, Jesus, yes, Jesus, 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 oh Lord. Saralabaya, labalabaya, kita karalabaya sande, kira babababababababaya so, oh, Jesus, Jesus, right. Holy Spirit, hindi nama ya sete nama ya baba ya sikili nama ya hindi nama ya teke teke baba ya teke ya siki teke nama ya si ora baba ya seke nama ya si Jesus adalah ya si kita kan. Yesus Mas, Yesus, Kau saja yang kami sembah, Kau saja Tuhan. Hinawa ya sande, kuduslah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Sendabalabalabalabala ya sendalalala ya si. Thanks Jesus, Hallelujah, 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 Jesus, Hallelujah. Kita baba ya sande. Oh, ya se. Jesus, oh Lord. Holy Spirit, glory, glory, glory bagi Tuhan. Holy Spirit, thank you Jesus. Lord, thank you Jesus. Holy, 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 holy. Kudus namamu Tuhan. Oh, nama Yesus. Perlahan bangkit, Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kuduslah namamu untuk selama-lamanya Tuhan. Oh, holy, holy are you Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Mari Bapak Ibu sambil berkata, You are holy forever, holy Lord. Amen. Yes. Worthy is the Lamb. Lebih
Lebih lagi Bapak Ibu katakan, You are holy. Are you Lord God? Yes. Katakan, what is the Lamb? What is the Lamb? Bersama katakan, You are holy. Holy, oh, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy are you, Lord God. Yes, Almighty. Yes, what is the Lamb? What? Katakan, you are holy. You are holy. Oh, are you Lord God? Yes, Jesus, Almighty. What is the Lamb? Oh, sekali lagi berkata, Oh, you are holy. Yes, holy. Are you Lord God? Yes. Oh, yes, Jesus. What is the Lamb? 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 Sekali lagi. What is the Lamb? Lagi. What is the Lamb? Amen. Haleluya. 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 Wow. Dahsyat Tuhan. Yang rindu memuji memuliakan Tuhan, sama-sama kita berkata amin 3 kali. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Tentunya bukan hanya terangkat begitu saja, tetapi dia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Yang setuju tepuk tangannya mana? Sambil kasih salam tangan kiri kananmu. Katakan, Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Hey. Haleluya. Bersama kita mau katakan, kuasa maut tadi kalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh apa saudara? Oleh kebangkitan. Lagi kita berkata bersama, katakan kuasa maut. Kuasa maut tadi kalahkan oleh darah anak domba Allah. Yes. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kesaksian saudara dan saya. Oleh kebangkitan Tuhan kita, katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia
di tempat ini berkata, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit lagi GBI betul. Katakan api kemuliaan tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, lagi katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, ya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Mari beritakan bahwa Yesus segala raja. Bersama dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu, mengangkat tinggi bangkit, bersiap maju. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Mari kita mau beritakan bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. GBI Beton harus bangkit. Lebih lagi berkata, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Beritakan pada dunia bahwa Yesus lagi. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami Tuhan. GBI Beton bangkit. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau mengundang bapak-bapak, ya kaum pria, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan lewat pujian. Mari kami undang yang merasa bapak-bapak, mari bangkit berdiri. Majulah ke tempat ini, bersaksilah bagi Tuhan lewat pujian. Amin. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yang gampang-gampang. Ku menang bersama Yesus. Haleluya, dia bangkit. Di bawah pimpinan Bapak Jamie Mukale. Haleluya. Ibu-ibu jangan lupa foto. Iya. Yang enggak pegang mic tepuk tangan.
ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sesan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu nanti di kolam. Terima kasih. Haleluya, luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu yang terbaik buat para imam-imam yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Haleluya, baiklah Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita boleh terus merasakan kasih, kebaikan Tuhan memenuhi setiap hidup kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Sama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Angkat pujian ini dengan sungguh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah bangkit dari kematian dan 40 hari Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu Tuhan. Tapi pada hari yang ke-40 di mana hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Engkau berjanji sebagaimana Engkau naik ke surga, Engkau juga akan turun Tuhan. Pada kedatangan-Mu Engkau akan datang kembali. Pada kedatangan-Mu yang kedua kali yang sedang kami nanti-nantikan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati kami semua. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita tinggal memperingati saudara ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sesudah 40 hari, dia menampakkan diri berulang-ulang, akhirnya hari ke-40 dia naik ke surga. Kita akan membuka bersama-sama firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-9 ya, sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus naik ke surga. Mari kita akan baca bersama-sama. Bangkit berdiri sekali lagi ayat 9 kita baca sama-sama cuma 3 ayat. Nanti kita akan juga buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Bagaimana berbicara tentang pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, kita akan baca bersama-sama hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Pasal 3 ayatnya yang ke-19, 21 kita coba lihat sama-sama. Baca sama-sama pasal 3 ayatnya yang
19 dan sampai 21. Ya, kita baca sama-sama. Sudah dapat? Pasal 3 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 21 dengan nyaring. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, kita akan bicara bersama-sama tentang bagaimana Kristus itu tinggal di sorga dan sampai atau hingga pemulihan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini rentetan peristiwa di mana Yesus lahir, kemudian Yesus melayani, kemudian menderita, mati dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid. Dia berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi pada hari yang ke-40 dia naik ke sorga. Ya, itu sampai kepada rentetan sejarah peristiwanya sampai kepada hari Pentakosta. Nah, semua ini sudah digenapi walaupun ada gereja-gereja tertentu yang tetap menjadikan momen mulai hari ini dan besok dan seterusnya sampai hari yang ke-50. Hari Pentakosta itu artinya hari yang ke-50 atau hari raya 7 minggu. Ya, hari raya 7 minggu, jadi 49 plus 1 ya. Hari raya 7 minggu itu bicara tentang hari raya pengucapan syukur, buah bungaran. Tapi itu berbicara tentang lahirnya gereja, boleh dikatakan. Karena Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu. Nah, semua sudah terjadi. Itu bukan simbol-simbol, saudara, bukan. Tapi itu fakta sejarah. Ya, sekali lagi, itu bukan gambaran-gambaran. Oh, Yesus naik ke sorga menggambarkan kita harus naik dan tidak turun. Enggak, itu fakta sejarah, saudara. Itu betul-betul terjadi. Bahwa dia sudah naik ke sorga, tapi dia naik ke sorga untuk sampai waktu pemulihan segala sesuatu sesuai dengan yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan di perjanjian lama. Ya, ada terjadi pemulihan, lalu kemudian dia akan datang kembali. Dan itu bukan simbol atau gambaran, itu pasti akan terjadi. Yang mengerti katakan amin. Karena ada yang itu kok menggambarkan. Enggak, ini bukan menggambarkan. Itu fakta. Ya, itu fakta bahwa semua peristiwa yang kita peringati itulah fakta sejarah dan itu adalah kebenaran. Ya, itu adalah kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit dan 40 hari dia menampakkan diri kepada perorangan, kepada beberapa orang, kepada murid-murid. Ya, di berbagai tempat. Dan hari ke-40 dia naik ke sorga. Tapi dia juga masih menyatakan diri. Ya, seperti Saulus waktu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ya, dia menyatakan diri kepada Kaisar Konstantin. Ya, dia menyatakan diri lewat tanda salib. Sampai kemudian Kaisar Agung Konstantin itu kemudian bertobat, percaya Yesus, menjadikan Kristen agama negara. Dan seterusnya sampai hari ini. Berdasarkan kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa menyatakan diri kepada setiap orang. Ya, dengan berbagai macam cara. Ya, untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Bahwa dia telah bangkit, dia telah naik ke sorga dan mencurahkan rohnya bagi kita. Dan kita sedang menantikan kedatangannya. Katakan amin. Saudara sedang menantikan kedatangan Tuhan? Atau saudara terlalu sibuk dengan semua kegiatan, ya, pekerjaan, bisnis, usaha saudara. Lupa bahwa satu saat Yesus pasti akan datang dan kita tidak tahu kapan kedatangannya. Baik secara pribadi maupun kedatangannya pada kali yang kedua.
Terpuji nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran-kebenaran ini dalam tema Kristus di sorga sampai atau hingga pemulihan segala sesuatu. Mari kita lanjut, saudara. Ya, lanjut. Ya, kenaikan Kristus sering dianggap penutup pelayanan Yesus di bumi. Padahal justru ini adalah transisi menuju karya yang lebih besar di sorga, saudara. Ya, jadi ini bukan penutup pelayanan, tetapi itu merupakan transisi atau penghubung antara pekerjaannya yang nyata. Dia pernah berkata bahwa lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus, Parakletos itu diberikan kepadamu dan seterusnya. Tanpa kenaikan tidak ada pemerintahan Kristus, tidak ada pengantaraannya, dan tidak ada pengharapan akan pemulihan. Ada banyak hal yang terjadi ketika Yesus naik ke sorga, saudara. Ya, Yesus sebagai raja di atas segala raja, dia tidak berdomisili di bumi. Ya, tapi dia sudah naik ke sorga. Kalau dia di bumi ini seperti pemimpin-pemimpin agama, ketua sinode, ketua Katolik ini paus, apalagi saudara, ketua-ketua PGI atau apapun itu semua domisilinya di dunia ini. Gembala domisilinya di dunia ini. Panas kah? Saya lihat panas, baru jam 9 nih, so panas. Terlalu juga ada jam 9. Nah, saya lihat banyak yang kipas-kipas, rupanya kepanasan saudara. Panas kah? Kalau panas coba. Karena kemarin baru ada pergantian saudara, kemarin ada trouble sedikit sehingga lampu sorot ini putus, 2 lampu sorot putus. Ya, dan kita sudah perbaiki kemarin, ya puji Tuhan. Ya, kita tidak gangguan karena minggu yang lalu hari Minggu ibadah 2 ini tidak bisa pakai LED karena terganggu dia punya listrik. Tapi puji Tuhan sudah selesai kemarin, kita sudah ganti, ya puji Tuhan. Nanti kita perbaiki lagi kalau masih panas. Rupanya di sorga enggak panas ya. Kita berbakat untuk tinggal di sorga. Katakan amin. Yang panas di mana ya? Oh, neraka. Ya memang kita tidak tahan panas. Kalau di kedinginan sekali juga enggak. Jadi sorga itu bukan dingin sekali, bukan. Ya, kalau kedinginan orang tutup pakai jaket berapa lapis saudara. Tapi pasti di sana nyaman. Di sorga nyaman. Amin. Haleluya. Mari kita akan belajar bersama-sama dari hal ini. Apa yang kita lihat dari Yesus naik ke sorga? Yang pertama kita lihat sama-sama. Lanjut. Bahwa kenaikannya ke sorga itu menunjukkan Yesus dimuliakan, saudara. Tadi kita sudah membaca bagaimana dia naik ke sorga. Lalu Yesus pernah berkata bahwa sesungguhnya jika biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap 1 biji saja. Tapi jika dia mati, maka dia akan menghasilkan buah. Banyak buah, saudara. Yaitu menunjukkan kemuliaan Yesus sesudah kematian, kebangkitannya, dia naik ke sorga, dia dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah ini berbicara tentang pemerintahan, otoritas. Ya, kenaikannya ke sorga menunjukkan dia memegang otoritas. Dan segala kekuatan di bumi ini tidak bisa menjangkau dia di sorga. Kalau pemimpin-pemimpin dunia ini di daerah-daerah tertentu, ada di bagian Afrika itu viral bagaimana orang-orang Kristen dianiaya, saudara. Pemimpin-pemimpin bisa ditangkap dan lain sebagainya. Itu yang di bumi. Ya. Tapi Kristus kepala gereja tidak bisa mereka sampai ke sana. Halo, dia memerintah dari sorga. Katakan amin. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas pemerintahan di dunia ini. Karena itu dia disebut sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia dimuliakan. Lanjut, terangan selanjutnya kita baca. Nah ini sudah kita baca, sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke sorga dan apa? Dan
awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lanjut, kita cepat karena sebentar sesudah ibadah ini kita lanjut lagi ke air madidi, saudara. Ada di kolam yang biasa kita adakan. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Yesus naik secara historis dan literal, bukan apa? Simbolis, bukan simbol-simbol. Awan melambangkan kemuliaan Allah, ya. Jadi bukan simbol-simbol, saudara. Tapi memang fakta kenyataan bahwa ada awan yang kemudian menutupi pandangan mereka dan seterusnya. Malaikat menegaskan ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kristus ditinggikan sebagai Raja. Mazmur 110 ayat 1. Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Itu berbicara tentang otoritas tertinggi. Matius pasal yang ke-28 ayat 18, Yesus berkata, segala kuasa telah diserahkan kepadaku. Kata segala kuasa itu bukan menggunakan power, tapi menggunakan kata exousia, otoritas, wibawa otoritas, seperti pemerintahan. Ya. Nah, ia menunjukkan otoritas tertinggi, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepada Yesus. Makanya dia berani mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Iman Kristen berakar pada peristiwa nyata. Ya, oke, kita baca ini ya. Dia punya latar belakang biru. Ini penting sekali, saudara. Jadi jangan menghayal yang enggak-enggak ya. Penerapannya ialah iman Kristen berakar pada peristiwa yang nyata. Kita menyembah Kristus yang hidup dan pemerintah. Dan memerintah bukan hanya tokoh sejarah. Dia hidup. Dia tetap kita sembah Allah yang hidup. Dia tidak pernah mati lagi. Dia hidup selama-lamanya. Katakan amin. Dan makanya setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup sampai selama-lamanya. Kematian hanyalah pindah. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga, saudara. Sekali lagi, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Pak Ketua Umum bilang, cilubah. Ya, cuma seperti itu. Jadi kematian yang terjadi itu tubuh, tapi roh kita hidup, saudara. Jadi makanya tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tapi sudah mau mengalami keuntungan? Belum, tunggu dulu. Masih mau melayani Tuhan. Masih mau melakukan apa yang Tuhan mau di bumi ini. Katakan amin. Kalau sudah waktunya ya tidak ada yang bisa menolak, saudara. Jadi iman kita berakar pada peristiwa nyata. Jadi kekristenan itu berakar pada dasarnya itu adalah peristiwa nyata, bukan bukan semacam gambaran, bayangan. Ya. Karena banyak orang yang lebih suka simbolik. Ya. Ya. Gereja itu adalah memang lahir karena orang-orang Israel. Ya, ini berkaitan dengan konteks akhir zaman. Gereja atau orang-orang Kristen lahir oleh karena orang-orang Israel menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Maka kemudian lahirlah gereja, ya, yang disebut sebagai pohon zaitun liar yang dicangkokkan, ya.
Tapi ada yang menyimbolkan, oh gereja adalah Israel rohani. Enggak, saudara. Gereja adalah gereja. Israel adalah Israel. Ya. Kalau ada mungkin persamaan-persamaannya karena Tuhannya sama. Ya. Nah bagaimana dengan Israel? Sekarang ini mereka tetap masih sebagian besar mayoritasnya adalah agama Yahudi. Ya. Masih pakai perjanjian lama, saudara, kitab mereka. Ya. Adakah di antara mereka yang percaya kepada Yesus? Ada, tapi belum semua. Ya. Tapi pada waktunya mereka akan bertobat dan mengakui mereka yang telah mereka tikam Yesus sebagai Mesias. Mereka akan akui secara bangsa pada waktunya. Sekarang belum. Ya. Jadi gereja adalah anugerah Tuhan untuk menjangkau orang-orang percaya, untuk menjangkau seluruh dunia ini supaya bisa diberikan kesempatan untuk diselamatkan sebelum dia datang pada kali yang kedua. Saya lanjut saudara, sedikit-sedikit saya tambah untuk akhir zaman. Nah, Yesus naik ke sorga digambarkan dia jadi imam besar. Imam besar itu pengantara. Ya. Fungsi imam adalah pengantara dari manusia kepada Allah. Tugas imam adalah membawa masalah-masalah manusia kepada Tuhan. Beda dengan nabi. Makanya kalau imam dan nabi beda. Kalau nabi itu adalah pengantara dari Tuhan mau menyampaikan kepada manusia. Itu tugas nabi. Menjadi perantara Allah, menyampaikan berita-berita kepada manusia. Menegur, menasihati, menubuatkan hal-hal untuk kemudian manusia bisa bertobat. Tapi imam, dia jadi pengantara. Ya, dia menjadi pengantara. Menjadi pendoa syafaat, intercessor. Lanjut saudara. Kita baca dulu. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25 boleh diklik. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa dan menjadi apa? Pengantara. Ya. Jadi tugas Yesus naik ke surga adalah sebagai imam besar. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pengantara saudara. Ya, fungsi imam besar. Lanjut. Kita lanjutkan saudara. Ya. Kembali ke. Nah Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela. Pengantara dan juga pembela. Tugas iblis selalu mendakwah. Ya kan? Mendakwah. Ini kan bahasa hukum saudara. Ada bahasa hukum. Mendakwah. Oh kamu begini. Melemahkan kita. Waktu kita didakwa, dituduh. Maka kita jadi lemah. Tapi Alkitab mengatakan. Kristus naik ke sorga menjadi apa? Apa? Pembela saudara. Dia yang bela kita. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Dalam segala hal ku pasti dapat lakukan semua. Ya, Allah yang bela. Kristus naik ke surga jadi apa? Pembela bagi kita. Ya. Dia bukan hanya memperhatikan masalah-masalah kita, tapi dia menjadi pembela bagi saudara. Katakan amin. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kristus jadi pembela kita. Dia pengantara kita. Kalau kita ada masalah, dia bersyafaat. Kalau tidak ada orang yang berdoa buat kita, dia berdoa. Dia mendoa. Dia karena tugas imam itu. Tapi dia juga jadi pembela bagi kita.
Makanya disebut sebagai gembala agung. Nah, kalau gembala perannya kompleks, saudara, mengajar, menasihati, ya. Memberi makan, membawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, melindungi dari serangan musuh. Ya. Dia jadi gembala agung kita, membela saudara. Jadi kalau tidak ada yang bela, kalau saudara dikata-katain tidak ada yang bela, ingat ada Tuhan Yesus yang membela saudara. Bukan persoalan saudara benar atau salah, bukan. Masalahnya bukan di situ. Tapi persoalannya karena engkau adalah anak-anak Allah, katakan amin. Karena engkau sudah ditebus dengan darah. Kita masih ada kekurangan, kita masih ada kelemahan. Tapi dia menguatkan kita, dia membela kita bahwa aku telah menanggung segala dosa. Kristus telah mengampuni, telah mati bagi kita selagi kita masih apa? Masih berdosa. Halo, halo. Kristus sudah mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Lebih-lebih sesudah kita diselamatkan. Dia membela kita. Makanya kita disebut sebagai anak-anak Allah lebih daripada pemenang. Orang-orang yang menang. Coba dibuka Roma pasal 8 ayat yang ke-32 mulai. Roma 8 ayat 32. Tadi 34 kan. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, tanda tanya. Bagaimana mungkin, saudara? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Jangan takut, saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, kalau engkau berbuat salah, mengakui kesalahanmu dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela engkau. Terus ayat 34 tadi sudah kita baca. Ya, bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah jadi pembela bagi kita. Ada yang masih takut dengan menghadapi masa depan? Dolar sudah 17.500. Uang rupiah kita makin murah, saudara. Takut enggak? Ya, ada ketakutan secara manusia. Tapi percayalah kalau Tuhan Yesus membela kita, dia sanggup memelihara engkau, dia sanggup memperhatikan engkau, dia sanggup untuk memberkati engkau di masa-masa sulit sekalipun. Ishak menabur pada musim kelaparan, musim kering. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai Ishak, Tuhan membela Ishak sehingga dia menuai 100 kali lipat sehingga dia semakin bertambah kaya, menjadi kaya dan apalagi ada kata-kata selanjutnya. Sangat kaya. Itu menunjukkan pembelaan Tuhan bagi anak-anaknya. Haleluya. Lanjut saudara. Lanjut. Baik cepat. Karena ini ada 4 poin. Nah, di sorga apakah Yesus cuma duduk, diam? Tidak. Dia aktif. Dia tahu apa yang menjadi masalah saudara. Bukankah Yesus pernah berkata kepada Saulus waktu dia menganiaya Saulus, waktu dia berjumpa di jalan ke Emmaus, lalu kemudian Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Yesus duduk di sorga dan cuma diam? Tidak, tapi dia memperhatikan. Dan dia merasakan, turut merasakan apa yang dialami oleh Yesus waktu itu. Dia di sorga. Yang dianiaya siapa? Gereja, jemaat, orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan Saulus coba menganiaya mereka. Tuhan bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan mengapa engkau menganiaya jemaat. Saya bisa mengerti? Bisa paham? Yesus tidak berkata, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Enggak. Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Jadi apa yang diperlakukan kepada anak-anaknya
itu sama dengan memperlakukan kepada Yesus. Yesus turut merasakan. Kalau engkau turut merasakan beban sebagai seorang ayah, sebagai seorang opa, saya turut merasakan kalau ada pergumulan-pergumulan anak-anak saya, cucu-cucu saya kalau waktu mereka sakit, saya doa saudara, kayak kadang mengerang. Saya percaya Yesus turut merasakan apa yang saudara rasakan. Ada kan saudara yang punya masalah, punya beban yang berat. Yesus turut merasakan. Dia imam besar. Kitab Ibrani mengatakan dia imam besar yang turut merasakan. Bukan tidak turut merasakan. Dia turut merasakan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Ya. Dia aktif. Dia menjadi imam besar. Lalu apa? Dia menjadi pengantara, berdoa bagi umatnya. Ya. Dan Tuhan itu luar biasa, saudara. Oleh Roh Kudus, Yesus dari sorga sebagai imam besar. Dia berdoa lewat siapa? Lewat hamba-hambanya, orang-orang percaya. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 mengatakan bahwa Roh Kudus berdoa bagi kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara tahu siapa yang menaruh beban itu? Itulah Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Menaruh beban itu kepada hamba-hambanya, umatnya yang berdoa. Sehingga kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kita ada kepekaan kepada Roh Kudus, kadang-kadang kita berdoa di dalam roh, kita tidak tahu apa kita berdoa. Kenapa sedih? Kenapa rasa tertekan? Kenapa doanya kok saya berkali orang mengerang seperti orang yang mau melahirkan. Sampai lepas baru. Oh haleluya. Itu tugas Tuhan melakukan itu sebagai pengantara atau sebagai intercessor, berdoa bagi umatnya. Jadi kalau saudara merasa aduh sendirian, kadang-kadang kita sebagai gembala, sebagai hamba-hamba Tuhan kadang-kadang terbatas. Ya, terbatas saudara. Ya. Tapi Yesus kita tidak pernah terbatas, katakan amin. Tuhan kita tidak pernah terbatas. Keselamatan kita terjamin karena Kristus. Terus menjadi pembela. Tidak ada tuduhan yang dapat menjatuhkan orang percaya. Katakan amin. Kok tidak ada yang amin saudara? Aman saudara? Saudara tidak pernah merasa tertuduh? Masalah-masalah yang terjadi? Tekanan-tekanan? Tidak ada tuduhan yang dapat menjatuhkan orang percaya. Kadang-kadang kita kecewa. Putus asa dalam hidup ini. Tapi Yesus kita, dia tahu segala masalah saudara. Untuk menyadari kadang-kadang saya menangis Tuhan. Bahasa air mata lebih kuat daripada bahasa kata-kata. Ya, kata-kata. Kenapa? Air mata itu menunjukkan hati yang hancur. Gak mungkin air mata itu jatuh kalau dibuat-buat kayak air mata buaya. Kayak kayak artis. Kalau lagi main drama kelihatan menangis tapi harus taruh bawang di sini. Supaya kelihatan menangis. Tapi itu cuma ekspresi. Tapi kalau orang ada di hadirat Tuhan nangis itu dari hati. Halo. Kok tidak ada yang amin saudara? Berarti saudara tidak pernah menangis lagi hari-hari ini. Kapan saudara berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan? Waktu engkau menyadari betapa Tuhan sangat peduli kepada kita. Ya. Masih pernah menangis? Saya khotbah ini saya nangis saudara. Saya keluar air mata. Karena saya menyadari betapa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia membela kita. Dia tahu kita banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi dia membela kita. Iblis coba menuduh kita. Coba untuk menyerang kita. Dengan panah-panah apinya. Tapi saya punya pengantar. Oh Yesus. Saya tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Tapi dengan mata rohani saya tahu. Bapa saya memperhatikan saya. Haleluya.
Penerapannya saat gagal, ingatlah bahwa kita punya pembela di sorga. Hidup dengan keyakinan, bukan rasa bersalah yang menghancurkan. Kalau engkau merasa bersalah dan engkau merasa tidak ada jalan keluar, bukan Roh Kudus yang memimpin engkau. Tapi kalau Roh Kudus yang memimpin engkau, maka dia akan membuat rasa bersalah itu membuat pengakuan dan akan ada pembelaan dari Tuhan. Engkau akan bisa bangkit lagi karena ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Katakan amin. Atau mungkin suaranya ini yang kurang nyampe ya. Saya agak sedikit mendengung ini. Saya rasa. Ya. Jadi kadang-kadang kita gagal sebagai manusia. Ya. Tapi itu bukan berarti kita harus putus asa. Ada Tuhan Yesus kita yang sudah naik ke sorga. Dia lihat. Ya. Kalau lagu sekolah minggu ya mengatakan apa? Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan. Mungkin tangan kan anak, tapi hati-hati. Ini hati ini saudara, hati-hati, hati. Hati-hati apa? Pikiran kita berpikir yang enggak-enggak, aneh-aneh. Itu lagunya. Ya. Oke, lanjut. So, masih ada 2 poin. Ya, ini menunda. Artinya bukan Kristus menunda dalam pengertian di sini, dia tidak akan datang sebelum waktu pemulihan. Coba kita baca sekali lagi ayat ini. Ya, lanjut. Lanjut. Scroll ke atas. Ya, ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus. Pemulihan segala sesuatu. Ini luas kata pemulihan segala sesuatu, itu bisa berbicara tentang pemulihan pribadi saudara, mujizat terjadi, ya, kesembuhan terjadi, apalagi berkat-berkat terjadi atas hidup saudara. Tapi itu juga berbicara tentang penggenapan nubuat-nubuat firman Tuhan. Ya. Penggenapan nubuat-nubuat firman Tuhan. Ya, Yesus datang salah satunya adalah untuk menggenapkan seluruh tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Jadi semua yang telah dinubuatkan pasti digenapi. Kami baca hari-hari ini tentang 2 raja-raja, saudara. Dan ada nubuatan-nubuatan tentang Yerobeam yang memisahkan diri karena dosa daripada Salomo. Maka Tuhan tidak memecah bangsa itu menjadi 2. Tapi nanti pada keturunannya Rehabeam terpecah. Sebenarnya Yerobeam dijanjikan Tuhan, kalau kau hidup sesuai dengan kehendakku, maka aku akan melanggengkan dinastimu, keturunanmu. Tapi ternyata dia kemudian takut. Dan sampai orang Israel kembali lagi kepada keturunan Daud. Dan kemudian dia membuat penyembahan berhala. Ya. Maka ada nubuatan-nubuatan yang datang kepadanya oleh karena engkau yang tadinya tidak ada apa-apa. Tuhan sudah mengangkat engkau dan engkau balik belakang dengan Tuhan. Engkau melakukan dosa-dosa. Maka Tuhan akan menghabisi keturunanmu. Dan itu digenapi. Kepada Raja Ahab yang istrinya Isabel. Tuhan berjanji bahwa karena Nabot itu kemudian dibunuh, dihakimi, dilempari dengan batu dan darahnya mengalir, saudara. Maka ada firman yang mengatakan bahwa keturunan daripada Ahab itu akan berakhir sudah generasi keberapa begitu. Lalu Isabel akan mati dan tidak dikubur, dia dimakan oleh anjing, darahnya dijilat oleh anjing. Dan betul itu digenapi, saudara.
Jadi artinya apa? Artinya semua nubuat firman Tuhan yang Tuhan sudah nubuatkan pasti akan digenapi. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti akan digenapi. Itu yang dimaksud dengan pemulihan segala sesuatu. Semua nubuat yang Tuhan sampaikan itu pasti akan digenapi. Ya. Termasuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tanda-tanda yang mengawali itu pasti akan digenapi. Hampir semua tanda sudah digenapi, sudah digenapi yang kecil sampai kepada yang besar. Tinggal satu yang belum, yaitu bangsa Israel belum membangun bait Allah. Tinggal itu yang dinantikan. Dan kalau itu sudah, maka sudah siap segala sesuatu. Nubuat-nubuat firman Tuhan pasti akan digenapi. Ya. Termasuk juga gereja akan diangkat. Rapture ke sorga, saudara. Diangkat. Orang-orang mati, yang mati dalam Tuhan akan diangkat bersama-sama. Nyongsong Tuhan diangkat. Bersama-sama dengan orang percaya yang masih hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus datang sebelum tahun 2030 dan kita masih hidup, Tuhan diangkat. Yang tidak diangkat silahkan lanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ya. Tetapi sesudah itu 7 tahun kita akan kembali turun lagi. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kemarin ada penjelasan dari Ketum bahwa itu bait Allah yang keempat. Jadi bait Allah yang ketiga itu yang akan dibangun saat-saat ini sebelum sebelum antikris. Ya. Tetapi ada bait Allah yang keempat yang akan dibangun di Yerusalem. Dalam nubuatan tentang bait Allah dari Yehezkiel pasal 40 dan seterusnya sampai pasal berapa itu? 47 kah? Ya. Begitu saudara ya. Jadi itu berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Tapi sesudah kerajaan 1000 tahun masih ada lagi waktu di mana kita bukan sudah selesai saudara. Kita memerintah enak di bumi tapi akan ada di mana iblis akan dilepaskan dan dia akan mengumpulkan orang-orang yang mengumpulkan mereka dari berbagai akan terjadi perang Gog dan Magog. Ya. Dan orang-orang yang percaya sudah ada bersama dengan Kristus. Ya. Ya. Iblis akan ditangkap, lalu lemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Itu apa itu perapian yang menyala-nyala? Neraka kekal. Ya, kalau orang-orang mati sekarang mereka ada di Hades, mengalami siksaan sementara. Tapi orang-orang percaya yang mati mereka ada di pangkuan Abraham. Ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga saudara. Ya, tapi akan turun kembali. Lalu sesudah itu semua maka terjadilah kemudian langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi yang lama akan lenyap. Lalu muncullah langit bumi yang baru. Haleluya. Jadi ada langit bumi yang baru karena unsur-unsur bumi ini akan hangus terbakar oleh nyala api dan kita menantikan langit bumi yang baru. Semua itu nubuatan pasti akan digenapi. Ya. Lalu sesudah langit bumi yang baru ada apa? Yerusalem baru turun dari sorga. Disitulah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau ke sana katakan amin. Amin. Semua kita harapkan ke sana semua. Ya. Tapi sebelum itu masih ada rentetan peristiwa, rapture, pengangkatan. Jadi yang paling dekat adalah Maranatha, Yesus datanglah. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua, fase pertama, rapture. Fase kedua dia turun ke atas bumi memerintah kerajaan 1000 tahun. Ya, dan kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Makanya sejak rapture kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita akan lihat Tuhan muka dengan muka. Ya, itu yang firman Tuhan katakan. Ya. Jadi kalau ada status-status saya akan lihat di status. Ini kalau mengerti pengajaran tentang akhir zaman, mereka tidak akan buat status kalau ada yang mati sampai ketemu di Yerusalem baru. Lama sekali itu, jauh sekali itu.
Masih ada 1000 tahun lagi baru apa? Langit bumi baru, baru Yerusalem baru. Lama sekali. Yang paling dekat adalah Maranatha. Sampai ketemu Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bangkit. Kita ketemu kan? Halo? Ketemunya di mana? Di sorga. Di awan-awan. Ya. Tidak tahu di langit keberapa. Pokoknya itu urusan Tuhan. Tidak usah cari tahu saudara. Ya. Pokoknya di satu tempat di angkasa. Ya. Itu kan ketemu. Kita akan terima mahkota di sana masing-masing. Jadi ketemu tuh. Sampai ketemu Maranatha waktu Tuhan Yesus datang. Haleluya. Kenapa? Kalau dia orang benar bangkit. Ya kan? Lalu pasti akan masuk Yerusalem baru, pasti. Tapi kalau dia tidak selamat ya dia akan bangkit. Tidak akan masuk Yerusalem baru. Halo? Bisa mengerti? Oh, tidak mengerti saudara. Di Pak Gembala ini ngomong yang jauh-jauh, yang masalah-masalah dekat. Nah, kita perlu ada vision. Ada visi kita. Sampai kedatangan Tuhan, sampai kita ada dalam kerajaan sorga. Bayangkan saudara ada dalam kerajaan sorga. Makanya hidup kita harus sesuai. Seperti itu ya. Lanjut cepat ya. Kita harus menunjukkan rencana ilahi yang pasti. Pemulihan segala sesuatu dalam bahasa Yunani. Apokatastasis. Bukan tatis ya. Berarti pemulihan ciptaan. Pemulihan tatanan Allah. Penggenapan janji atau nubuatan para nabi. Kita sekarang hidup di antara kenaikan. Sudah terjadi. Kita sedang peringati. Lalu kedatangannya kembali, Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, itu belum. Ya, belum, kita sedang menanti. Aplikasinya atau penerapannya, dunia belum sempurna tapi arahnya menuju pemulihan. Panggilan kita menjadi alat pemulihan, restorasi, relasi, keadilan, dan kasih. Kita pulihkan apa yang kita, walaupun terjadi penghancuran alam, hutan, dan lain sebagainya, yang terjadi banjir bandang dan lain sebagainya, tapi kita menjadi alat-alat pemulihnya Tuhan ya. Termasuk jangan buang sampah. Sudah tahu kan? Jadi kalau kita memang budaya itu belum berakar. Kalau orang Jepang itu sudah mengakar, Saudara. Itu sudah menjadi gaya hidup. Kita baru belajar ya. Tapi dengan belajar kita berusaha ya. Di gereja juga diajar buang sampah pada tempatnya, ya kan? Jangan mencemari lingkungan, ya karena alam ini kan membutuhkan perhatian. Haleluya. Itu ada sesinya itu tentang teologi tentang pemulihan alam, ya pemulihan alam. Terus lanjut Jo. Yang terakhir, yang keempat. Kristus memulihkan. Kisah Rasul 1 ayat 11 sudah kita baca. Wahyu 21 ayat yang kelima. Bagaimana dia menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan apa? Segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Yesus memulihkan segala sesuatu jadi baru. Coba lihat wajah-wajah yang baru. Penuh kemuliaan. Haleluya. Amin. Kiri kanan. Coba lihat kiri kanan. Bukan berubah kan apa suami dari hitam jadi putih. Bukan. Kalau dari ombak kong jadi lurus. Itu kerjaannya rebonding saudara. Tapi muka tetap sama. Biar berganti-ganti warna ini rambut toh. Kadang-kadang hitam, kadang-kadang ada yang bule saudara ya. Buton. Kalau beton, buton. Kalau buton, bule. Oh bule. Kalau bule cat sendiri. Oh Bu Ceri. Bu Ceri. Nah, ini bule cat sendiri ini. Tidak apa-apa. Karena masih muda. Tidak usah tersinggung saudara. Ya kan, tidak apa-apa saudara ya kan. Tapi yang dimaksud baru di sini adalah pembaharuan dari dalam. Manusia baru.
Maka kita akan melihat berkat-berkat yang baru, kasih karunia yang terus-menerus diperbaharui. Karena firman Allah katakan, Allah itu Allah yang baik, ya. Maka rahmatnya, anugerahnya selalu apa? Baru setiap hari, baru setiap pagi. Tiap hari kita terima kasih Tuhan, hari yang baru. Kan tidak mungkin hari tanggal berapa nih? 14 toh? Besok kita buka mata, terima kasih Tuhan untuk tanggal 14 Februari kami merayakan lagi kenaikan. Besoknya lagi 14 Februari, enggak, so berubah, so tanggal 15. Ada berkat yang baru, katakan amin. Ada kasih karunia yang baru. Jangan terus terkungkung dengan masalah dari tahun lalu, terus masalah-masalah itu. Ya, tapi next level, bukan hanya bertambah usia, tapi bertambah terus diperbaharui dari hari ke sehari. Terakhir, lanjut. Ini terakhir, saudara. Ya, kedatangan kembali bersifat pribadi, kelihatan penuh kemuliaan. Ya, jadi sejarah bergerak menuju klimaks ilahi. Kristus akan menghakimi, memerintah selamanya dan memulihkan. Jadi kalau yang bersifat kedatangan kembali bersifat pribadi itu kan ya masing-masing, saudara. Ya, penerapannya hidup dalam kesiapan, bukan ketakutan. Fokus pada kekekalan, bukan hanya di dunia sementara. Kalau di dunia sementara ini banyak kali kita kecewa. Ya, tapi fokuslah kepada kekekalan, sabar. Ya, Tuhan akan menyediakan yang lebih. Kalau kita tidak terima di bumi, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan di sorga. Ya, jangan pernah takut, Tuhan itu tidak pernah melewatkan semua apa yang kita lakukan, yang kerjakan dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Segala jeripaya kita tidak sia-sia, pasti akan ada berkat, pasti akan ada upah. Ya. Bahkan sesuatu yang sederhana yang kita lakukan kepada orang yang paling lemah sekalipun, karena dia adalah anak Tuhan, sudah kita melakukan untuk Tuhan. Betapa telitinya Tuhan menghitung berkat-berkat atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan dia siapkan berkat upah bagi kita. Segala yang kita lakukan untuk Tuhan, apapun itu Tuhan perhitungkan. Tuhan memperhitungkannya. Oleh karena itu mari sudah di hari kenaikan ini, mari kita melihat ke depan bahwa Yesus masih tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sudah habis? Sudah selesai? Ini kesimpulannya. Kenaikan Kristus mengajarkan kita bahwa, satu, baca sama-sama, 2, 3. Kristus berkuasa di sorga. Ada kekuasaan di bumi, tapi Yesus berkuasa di sorga. Kemudian yang kedua, Kristus bekerja bagi kita sekarang, sampai sekarang dan seterusnya. Dia tidak berubah. Kristus akan datang kembali. Kristus akan memulihkan segala sesuatu. Iman Kristen bukan nostalgia masa lalu, tetapi pengharapan masa depan yang pasti. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Lagu akhir zaman. Sungguh tidak lama lagi Yesus akan datang. Haleluya. Ini generasi muda ini kalau lagu-lagu lama kurang, saudara. Oh, zaman sekarang berjagalah, Jo. Supaya itu yang umum. Zaman sekarang berjagalah, kan dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Zaman Zaman sekarang berjagalah, lihat
dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah, berdoa dan jagalah. Kebenarannya kemuliaannya heran. Sebab itu hai saudara, sebab itu hai saudara, tahan dan setialah, tahan dan. Sekali lagi, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Oh, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Biar kita tahan saja, biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah, kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu hai saudara, tahan dan setialah, tahan dan setialah, tahan dan setia. Sekali lagi, tahan dan setialah,
bertahan dan setia. Haleluya. Engkau sudah naik ke sorga, menjadi imam besar bagi kami duduk di sebelah kanan, menjadi pengantara bagi kami, menjadi pembela bagi kami. Engkau senantiasa memperhatikan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami sedang menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kami merindukan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Teraikan kebenaran firman-Mu. Mendorong kami untuk tetap setia kepadamu. Sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, kita semua diberkati siang hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu sekali lagi, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang menjadi saluran berkat buat kita, tentunya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta dengan keluarga. Dan baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk doa persembahan sekaligus menutup ibadah kita pada siang hari ini. Minta kesediaan dari Ibu Gembala Tati Haryana, kami persilakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang luar biasa, memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga yang dirayakan di tahun 2026 ini. Di tempat ini kami bersyukur Bapa. Terima kasih banyak, biar kami semakin setia, semakin memahami bahwa seperti Engkau naik ke surga, begitu juga Engkau akan turun menjemput kami, umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai detik ini. Terima kasih saat ini Tuhan, tanda ibadah kami mau bawa persembahan tanda kasih kami kepadamu. Kami yakin percaya setiap rupiah yang kami bawa kepadamu, Engkau balas berkat dengan limpah kali ganda. Apa yang masih ada di tangan kami, Tuhan lipat gandakan itu, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu yang baik daripadamu. Dengan rasa syukur kami bawa persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sementara persembahan dijalankan, pengumuman sebentar, selesai ibadah ini kita akan pergi berfellowship bersama di Air Madidi, tempat yang sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu, dan boleh berangkat dari gereja ini, kemudian tentunya bawa bekal masing-masing, dan di sana ada lomba-lomba nanti. Setelah itu boleh kembali ke rumah masing-masing. Tapi yang rumah-rumah dekat katanya ada yang masih mau ganti baju dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Nanti yang belum tahu boleh bertanya atau di Sherlock di GBI Beton ya. Hari Sabtu jangan lupa jam 6 ada Komsel Bukit Sion dan semua pengerja diundang di keluarga Mana Lipsiwi jam 6 sore. Jam 6 sore sekali lagi Komsel Bukit Sion dan juga semua pengerja diundang untuk ibadah bersama-sama di keluarga Mana Lipsiwi. Alamat di Perum Rizky Blok H. Iya, di Blok H Perum Rizky. Yang belum tahu nanti di pengerja, tapi rata-rata sudah tahu ya. Iya. Ibadah Raya 1 tetap diadakan jam 10 pagi dan ibadah Raya 2 itu jam 6 sore. Dan untuk anak youth tetap ada di gereja. Mungkin dari youth baru pergi sama-sama. Iya, seperti itu pengumuman. Ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, kita akan segera tutup ibadah. Dan adakah yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis, saudara? Sebentar kita akan adakan sakramen baptisan kudus. Boleh
yang akan dibaptis nanti maju ke depan. Dan oh sudah, iya, yang belum, ada yang belum dan mungkin saudara tergerak untuk dibaptis supaya waktu yang ulang tahun kemarin. Iya, kita bangkit berdiri dan kita akan segera tutup. Yang ulang tahun boleh maju ke depan, Saudari Laudia Polopa. Dan mungkin ada yang berulang tahun yang kami tidak tahu, boleh maju ke depan dan akan didoakan. Berdoa juga buat Gevan yang saat ini masih di rumah sakit. Atau iya, Gevan yang sakit. Geva. Kita angkat pujian dan mari kita satukan hati, kita berdoa. Yang mau bawa persembahan kolekte ekstra silakan bawa ke depan dan kita akan segera tutup ibadah. Bersama-sama Saudari Laudia Polopa Tuhan, di mana Engkau telah tambahkan usia 1 tahun lagi kemarin. Terima kasih banyak Tuhan, dia boleh genap 20 tahun. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan biar Engkau letakkan tangan-Mu atas hidupnya. Berkat Abraham, Ishak, Israel mengalir dalam hidupnya. Kekuatan, kesehatan, panjang umur menjadi bahagiannya. Keberhasilan yang daripada Tuhan, khususnya secara rohani, dia boleh mengalami keselamatan di dalam Yesus, berpegang teguh, tumbuh menjadi dewasa dan menjadi contoh teladan buat adik-adiknya dan teman-temannya. Di hidupnya dipakai untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Berikan terus perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, dan biarlah dalam studinya Engkau buat dia berhasil, cita-citanya boleh tercapai, dan nama Tuhan Yesus yang senantiasa dipuji, dimuliakan. Berkati dan urapi dalam pelayanan, menangani kreatif ministry Tuhan, Engkau akan menolong, dan juga di multimedia, biar anak kekasih ini Tuhan boleh sungguh-sungguh bersinar, semakin hari semakin kokoh kuat, menjadi berkat. Terima kasih, kami satukan hati kami juga Tuhan pada saat ini, menopang dalam doa buat anak kekasih Geva yang saat ini dirawat Tuhan. Engkau akan menolong Bapa segala sakit penyakit yang mengakibatkan dia demam. Kami patahkan, hancurkan segala sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
oleh bilur-bilur Yesus, Jevan telah sembuh oleh kuasa darah anak domba Allah. Dia dilindungi dari setiap kuasa sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripada Tuhan, tidak sanggup untuk menjamah, karena grafirat Allah sempurna menjaga melindungi. Juga Jairan Tuhan, Donsu yang saat ini juga demam, Engkau akan menolong, menyembuhkan, menjamah. Kalau ada jemaatmu yang sakit Tuhan, yang kami tidak tahu, entah di rumah atau di mana saja, perlindungan kuasa Tuhan luar biasa menyertai, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alas sakit penyakit apapun tidak bisa tinggal selama-lamanya. Ada kesembuhan, ada kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, tempat di mana kami tinggal dan berada selalu aman dalam perlindungan-Mu. Dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Desa, kota kami Tuhan selalu dijaga, dilindungi. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan seluruh Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebagaimana Engkau naik ke surga, kedua tangan-Mu terangkat dan memberkati kami. Hari ini kalau ada umat-Mu yang bergumul dengan ekonomi, yang bergumul dengan kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau apapun itu, kuat tangan Tuhan senantiasa terangkat dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tangan-Mu. Tangan Tuhan naik ke surga dan tangannya terangkat memberkati engkau. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Dia katakan tangannya tetap memberkati kita selama-lamanya. Serahkan segala ketakutan, kekhawatiranmu kepadanya. Ada tangan Tuhan yang terangkat selalu menjaga dan melindungi engkau. Itu sebabnya pulanglah dengan penuh sukacita dan bawalah berkat Tuhan. Kasih karunia anugerah dari Allah Bapa senantiasa mengalir dalam hidupmu. Pengembalaan Yesus Kristus, Gembala Agung kita yang penuh kasih dan perhatian, selalu menyertai engkau. Dan oleh kekuatan Allah Roh Kudus, kau dimampukan untuk terus setia sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, kedapatan tidak bercacat celah di hadapannya. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh syukur. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Selamat merayakan hari kenaikan. Shalom.